Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hidup seorang bangsawan kaya. Di rumah besar, penuh harta. Tanahnya tak terhitung, ternaknya hampir 100 ekor. Meskipun kaya raya, namun ia memperlakukan para pelayan di rumahnya dengan sangat buruk. Ia memaksa mereka bekerja keras, namun hidangan mereka sangat sederhana. Cepatlah bekerja, orang tua. Hari ini, gudang kayu itu harus penuh. Mengerti? Tapi Tuan, di luar sedang hujan deras. Bisakah menunggu sampai besok untuk menyelesaikannya? Hai kamu, berani melawan perintahku? Aku tidak peduli hujan badai seperti apa. Kamu harus menyelesaikannya untukku. Jika tidak, aku akan menghentikan jatah makanmu. Beras di rumahku bukan pasir dan kerikil, untuk diberikan gratis pada keluargamu. Baik, saya akan segera lakukan. Tak ada cara lain, kakek bawa kapak ke hutan cari kayu. Hutan gelap, hujan deras. Kakek mengeluh tentang nasibnya. Aduh, kenapa punggungku sakit sekali begini? Hei kakek, kumohon jangan tebang pohon itu lagi. Astaga, kau ini manusia atau hantu? Aku adalah iblis, tapi aku tidak akan menyakitimu. Hanya ku minta jangan tebang pohon ini. Tidak bisa. Jika aku tidak menebang cukup kayu untuk memenuhi gudang, aku akan dihukum oleh majikanku. Bukan hanya aku, tapi seluruh keluargaku. Istri dan anak-anakku akan mati kelaparan. Tidak ada lagi yang bisa dimakan. Istriku dan anak-anakku sudah sangat kelaparan sekarang. Kakek itu pun kembali mengayunkan kapaknya untuk menebang pohon. Pohon ini adalah rumahku. Kumohon jangan tebang. Aku sudah bilang padamu, aku juga tidak ingin menebang pohon ini. Tapi jika tidak, aku dan keluargaku akan mati kelaparan. Apa kau bisa membantu kami? Jika kau tidak menebang pohon ini, sebagai gantinya, aku akan memberimu 2 kipas ajaib. Kipas ajaib? Benar, aku punya 2 kipas, dengan kekuatan sihir. Kekuatan sihir? Benar sekali. Jika memiliki kekuatan sihir, kipas ini bisa melakukan banyak hal menakjubkan dan ajaib. Seperti dalam cerita-cerita yang sering kita dengar. Bisa saja kipas ini akan mengubah seluruh hidupku. Wah, itu luar biasa. Cepat, keluarkan kipas ajaib. Tunjukkan keajaibannya padaku. Lalu, hal aneh muncul. Kakek tak lihat. Kaget, menatap. Nah ini dia. Kipas ini milikmu. Dan ingat, kipas merah akan membuat hidungmu memanjang, sedangkan kipas hijau akan memendekannya kembali. Astaga, hebat sekali. Bisa membuat hidung memanjang dan memendek. Benar-benar ajaib. Ya, 2 kipas ini kuberikan padamu. Pakailah untuk hal baik. Jangan gunakan sembarangan seperti ini. Itu akan membuat hidungku memanjang. Kakek itu hanya berniat mencoba kipasnya sedikit saja. Aku ini jujur, tidak pernah berbohong pada siapapun. Percayalah pada sihirnya. Baiklah, aku percaya. 2 kipas ini memang ajaib. Tapi tak bisa hasilkan nasi. Yang paling dibutuhkan keluargaku. Kipas ajaib. Buat apa? Tidak. Aku tetap harus menebang. Pak, Bapak bisa menukar 2 kipas itu untuk mendapatkan banyak uang. Mohon jangan menebang rumah saya. Saya sudah lama tinggal di sini. Menukarnya bisa dapat banyak uang ya? Benar. Di dunia ini mana ada orang punya kipas ajaib seperti itu. Tukarkanlah dengan orang-orang kaya. Anda akan mendapatkan sangat banyak uang. Baiklah, saya tidak akan menebang pohon lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hei kau,
Kenapa kau pergi begitu lama? Dan sekarang pulang dengan tangan kosong? Hah? Mana kayuku? Tuan, ketika saya sedang menebang pohon, muncul seekor iblis, memberiku 2 kipas ajaib ini. Kipas merah bisa membuat hidung memanjang, sedangkan kipas hijau membuat hidung kembali seperti semula. Mari kita lihat. Jika benar seperti yang dia katakan, maka kita bisa mendapat banyak uang dari 2 kipas ini. Jangan mengarang cerita untuk menipuku. Kau mau cari alasan untuk lari dari pekerjaan, kan? Jika Tuan tidak percaya, maka saya akan coba tunjukkan pada Tuan. Astaga, berhenti sekarang juga, orang tua. Hidungku, dasar orang tua sialan, mau berhenti atau tidak? Baiklah, Tuan. Hidung Tuan akan segera memendek lagi. Sekarang Tuan sudah percaya perkataan saya, kan? Benar-benar 2 kipas ajaib. Aku ingin menjadi pemiliknya. Ayo, katakan, berapa banyak uang untuk kau tukarkan dengan 2 kipas ini? Aku tidak menginginkan uang yang bukan milikku. Aku hanya ingin sebidang tanah, agar seluruh keluargaku bisa bercocok tanam. Baik, saya setuju. Kau beruntung sekali. Dapat tanah, itu untung besar. Anggap saja ini hadiah dariku. Aku benar-benar beruntung. Punya 2 kipas ajaib di tangan, aku tidak hanya akan punya uang, tapi juga jabatan. Maka ia pun mengundang seorang pejabat tinggi istana ke rumahnya untuk merencanakan siasat. Hari ini kau mengundangku ke sini. Ada urusan apa? Tuan pejabat, begini, saya ada hal. Ingin dibicarakan dengan Tuan. Bagus sekali. Rencana yang baik. Persiapan untuk menyambut negara tetangga. Apakah semuanya sudah kau siapkan dengan baik? Iya, Paduka. Semuanya sudah saya urus dengan tuntas. Bagus sekali. Hari ini cuacanya panas sekali. Pejabat tinggi itu dengan lembut mengibaskan kipas ke arah raja. Hidung sang raja pun mulai memanjang. Aduh, kenapa hidungku jadi begini? Mengapa tiba-tiba hidung Paduka menjadi panjang seperti ini? Entah apakah ini pertanda? Sungguh peristiwa aneh di istana. Cepat panggil tabib istana. Hidung panjang, raja terpukul. Tak keluar, beliau di kamar, malu dan sakit karena hal aneh. Penyakit ini sungguh aneh. Hamba benar-benar tak berdaya. Tak tahu bagaimana bisa menyembuhkan Paduka. Seorang tabib istana. Namun tak bisa menyembuhkan penyakit, coba pikir, beberapa hari lagi bagaimana aku bisa bertemu para utusan negeri tetangga, seret keluar dan penggal dia untukku. Mohon ampun, Paduka. Paduka, mohon redakan amarah. Hamba yakin akan ada tabib hebat yang dapat menyembuhkan penyakit Paduka. Mohon berikan hadiah besar, anugerahi jabatan, emas perak, dan suruh prajurit mengumumkannya kepada rakyat. Laksanakan segera, dengan segala cara. Harus membuat hidungku kembali pendek seperti semula. Maka para tabib dari berbagai tempat berdatangan ke istana, tetapi semuanya menyerah. Hidung sang raja tetap sepanjang 1 jengkal. Paduka, hamba telah menemukan seorang tabib sakti yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Penyakit Paduka ada harapan sembuh. Benarkah? Segera suruh tabib sakti itu menyembuhkan penyakitku. Bangsawan tua itu mengeluarkan kipas hijau di tangannya, mengibaskannya ke sana kemari hingga hidung sang raja mengecil. Hidungku kembali normal. Benar-benar tabib sakti yang hebat.
Raja sangat puas sehingga memberi sang bangsawan banyak perak, beserta jabatan tinggi di istana. Dan engkau telah berjasa, menemukan tabib sakti untuk menyembuhkan penyakitku. Aku akan menaikkan pangkatmu. Terima kasih, Paduka. Raja tak tahu, di baliknya ada siasat dari bangsawan. Baik, Paduka. Dan ini adalah bagian untuk hamba. Tentu saja. Berkat aku, kau bisa mendapat semua ini hari ini. Kini, bangsawan tua jadi yang terkaya. Plus, jabatan istana beri dia banyak untung. Segala sesuatu di bawah bumi ini, tanah, harta, kedudukan, semua telah kumiliki. Hanya langit yang belum kucapai. Kudengar di langit ada banyak makanan lezat. Kalau tak bisa naik, setidaknya bisa mencium aromanya sedikit. Entah kalau aku pakai kipas merah, mengipasi terus-menerus, apakah hidungku bisa memanjang hingga ke langit? Aku harus mencoba mengipasinya. Sang bangsawan terus-menerus mengipas dengan kipas merah, membuat hidungnya menusuk lurus ke langit. Apa itu yang menembus langit begitu? Kalian, ikat segera benda aneh ini ke tiang untukku. Aduh hidungku, sakit tak terkira. Seperti ada yang mencengkeramnya dengan kuat. Si tua ambil kipas terus, biar hidung kecil. Si tua tak menyangka, hidungnya terikat di kayangan. Saat mengecil, bangsawan tua pun terseret ke langit. Tolong aku. Sebentar, si tua ke langit, dilihat kaget dewa dan penjaga. Hamba rakyat hina pantas mati ribuan kali. Mohon Dewa Jade berkenan mengampuni. Engkau di dunia bawah, membuat tipu daya seperti apa? Aku semua tahu, kini kau bahkan berani menembus langit, mengacau di istana langit. Kau akan harus membawa hidung panjang itu seumur hidupmu, atas semua dosa yang telah kau perbuat. Untuk hukum si tua, dewa langit menyihirnya. Jadi hewan berhidung panjang pemakan semut. Seharian cari makan di sudut hutan. Ia pun bayar mahal atas rakusnya